Kamu mungkin pernah mendengar tentang tanam paksa, sistem yang membuat rakyat Indonesia menderita demi keuntungan Belanda. Tapi, tahukah kamu bahwa sistem itu akhirnya memunculkan sebuah kebijakan baru yang disebut politik etis? Apakah ini benar-benar bentuk balas budi atau sekadar topeng baru penjajahan? Yuk, kita kupas tuntas. Politik etis atau ethische Politik adalah kebijakan yang diterapkan Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Tujuannya? Memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat pribumi melalui pendidikan, kesehatan, dan irigasi. Namun di balik janji manis itu tetap ada sistem tanam paksa yang memaksa petani menanam tanaman ekspor seperti kopi dan gula untuk keuntungan penjajah. Politik etis punya 3 fokus utama. Pertama, pendidikan. Rakyat pribumi diberi akses ke sekolah agar bisa menjadi pegawai rendahan. Kedua, kesehatan. Fasilitas diperbaiki agar rakyat tetap sehat dan produktif. Ketiga, irigasi. Dibangun sistem pertanian modern untuk mendukung produksi besar-besaran. Tapi kenyataannya tak seindah itu. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor, menggantikan lahan pangan mereka. Hasilnya, petani miskin dan sering kelaparan. Sementara keuntungan besar mengalir ke Belanda. Sistem ini memperlebar jurang sosial, kelas penguasa hidup mewah, rakyat menderita. Meski tampak memperbaiki kehidupan rakyat, kenyataannya sistem ini membuat pendapatan kolonial Belanda melonjak. Tapi, pertanian lokal tergeser oleh tanaman ekspor yang merusak ketahanan pangan rakyat. Hasilnya, kesenjangan ekonomi makin lebar. Elit kaya raya, rakyat tetap sengsara. Dari sisi sosial dan budaya, petani kehilangan cara hidup tradisional. Banyak yang akhirnya migrasi ke kota. Namun, ada sisi positif. Akses pendidikan membuat rakyat mulai sadar akan ketidakadilan. Kritik terhadap Belanda muncul, baik dari dalam maupun dari rakyat sendiri. Kekecewaan ini memicu lahirnya gerakan nasionalisme. Banyak pihak, termasuk intelektual Belanda sendiri, mengkritik politik ini karena tidak benar-benar menghapus eksploitasi. Di sisi lain, rakyat Indonesia mulai sadar bahwa perbaikan ini hanya memperpanjang penjajahan dalam bentuk yang lebih halus. Dampaknya sangat besar. Pendidikan yang terbuka melahirkan kaum terpelajar pribumi yang kritis. Mereka membentuk organisasi-organisasi dan mulai menyerukan kemerdekaan Indonesia. Politik etis tak sengaja menjadi bahan bakar pergerakan nasional. Meski bernama politik balas budi, praktik tanam paksa justru kembali marak di awal abad ke-20. Petani tetap terjepit oleh tuntutan sistem kolonial. Ini membuktikan bahwa politik etis hanyalah kelanjutan eksploitasi dengan wajah baru. Warisan politik etis memang kompleks. Ia meninggalkan sistem agraria dan pendidikan yang menjadi fondasi, tapi juga luka ekonomi dan sosial. Yang pasti, kekecewaan terhadap kebijakan ini menjadi titik awal perjuangan menuju kemerdekaan. Dari politik etis, lahir semangat nasionalisme yang tak bisa dibendung. Itulah kisah tentang politik etis dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di Indonesia. Sejarah ini penting agar kita bisa membangun masa depan yang lebih adil. Sampai jumpa di video berikutnya.